Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kami akan menjelaskan sedikit tentang fraktur dari mata pelajaran patologi yang dibimbing oleh Guru Ayah Rega Matara SKP. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ardiansa Suarsa. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia. Perkenalkan, nama saya Putri Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Sania Sakibah Fikri. Perkenalkan, nama saya Gita Purnama Rahayu. Oke, kita langsung saja. Yang pertama itu fraktur. Tapi sebelum kita mencapai fraktur, kita harus kenal dulu apa itu luka. Luka itu adalah terputusnya atau rusaknya kontinuitas jaringan. Apa itu kontinuitas jaringan? Kontinuitas jaringan itu kan misalkan nih, jaringan kita tuh si kulit ini kan kontinu ya. Nih kayak gini. Kontinu kan, tapi kalau misalkan ada perubahan bentuk atau luka, pendarahan, memas, segala macam, itu kontinuitasnya akan terganggu. Maka itulah disebut dengan luka. Nah, oleh sebab itu, oleh sebab itu, fraktur adalah terputusnya kontinuitas jaringan yang pada umumnya disebabkan oleh roda paksa. Massojer et al. 2000 dalam Wahid. Tapi ada juga sumber yang mengatakan bahwa fraktur itu disebabkan oleh faktor dorongan eksternal dari luar yang bebannya lebih besar daripada yang dapat diserap oleh tulang. Maka itu akan menyebabkan fraktur. Itu dari Aminis dan DKK tahun 2016. Terus ada etiologi. Etiologi adalah studi yang mempelajari tentang sebab musababnya ilmu penyakit. Yang pertama ada kekerasan atau traumatik tidak langsung. Kekerasan traumatik tidak langsung yaitu trauma tajam atau tumpul, trauma tumpul atau tajam yang secara langsung di dalam tubuh. Terus ada kekerasan atau traumatik tidak langsung. Kekerasan atau traumatik langsung. Kekerasan atau traumatik langsung yaitu trauma yang terjadi karena beban menimpa tulang itu langsung dan terjadi pada tulang itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada kekerasan atau trauma akibat tekanan otot. Apa itu? Kekerasan atau trauma akibat tekanan otot yaitu merupakan kasus yang sangat jarang, tapi juga bisa terjadi karena ada tarikan otot sehingga dapat menyebabkan terjadinya fraktur. Nah, selanjutnya itu ada patofisiologi dari fraktur. Patofisiologi ini adalah salah satu kesalahgunaan dari fisiologis yang fraktur. Nah, tulang bersifat rapuh namun mempunyai kekuatan dan gaya pegas untuk menahan. Tapi apabila tekanan eksternalnya lebih besar daripada yang dapat diserap oleh tulang, akan terjadi fraktur. Nah, jika telah terjadi fraktur, prostesium dan pembuluh darah serta saraf dalam kontraks, marau dan jaringan lunak akan membungkus tulang rusak. Nah, jaringan yang rusak ini akan menyebabkan hematoma di medula cortex, di medula cortex tulang. Hematoma ini adalah pendarahan pada kapilier darah atau memar yang terjadi pada si tulang itu sendiri. Jaringan yang mengalami interkosis ini atau jaringan yang mengalami kematian ini akan menstimulasi sifat inflamasi dan yang ditandai dengan vasodilatasi. Nah, terus juga akan merangsang juga kalau misalkan sudah merangsang si reaksi inflamasi akan memancing juga si sel-sel darah putih atau imun kita sehingga akan membunuh mikroorganisme seperti virus, patogen ataupun bakteri. Nah, itulah yang dinamakan itulah proses di mana awal mulanya dari penyembuhan fraktur itu sendiri. Nah, yuk. Patomekanisme ini membahas bagaimana kejadian-kejadian tertentu yang dapat menyebabkan fraktur atau patah tulang. Fraktur atau patah tulang ini diakibatkan karena adanya trauma dan tahanan. Trauma dibagi menjadi dua, yaitu trauma langsung dan trauma tidak langsung. Trauma langsung, ketika ada trauma tajam atau trauma tumpul yang secara langsung mengenai tubuh bagian kita yang terkena fraktur itu. Terus ada trauma tidak langsung itu, traumanya di sebelah mana, yang frakturnya di sebelah mana. Misalkan ketika kita terjatuh, kan ini yang tangan itu menyangga, tapi yang malah frakturnya itu yang os clavicula. Terus yang kedua ada tahanan. Yang dimaksud tahanan itu ketika ada sesuatu yang menarik atau membuat setahanan dari tulang kita itu bertambah.
Misalnya ada berputar, kan nanti tuh si pasien sama si dokternya itu anamnesis dulu, percakapan. Terus si pasiennya itu nyeritain kronologinya gimana. Kalau misalkan si pasiennya itu penari balet, pas muter-muter dia tuh terjatuh dan mengalami patah tulang. Fraktur yang diakibatkan oleh berputar itu adalah jenis fraktur spiral atau oblik. Terus ada membengkok itu ketika kita mengangkat berat. Nah, bisa mengakibatkan fraktur jenis transversal. Jadi segmen tulangnya itu terbagi menjadi 2. Yang selanjutnya ada sepanjang aksi. Sepanjang aksi dapat menyebabkan fraktur infaksi. Tahanannya sepanjang aksi selaras dengan panjang tulang. Karena adanya kompresif dapat menyebabkan fraktur. Kompresif adalah tekanan. Karena adanya tekanan dapat menyebabkan fraktur infaksi. Dapat menyebabkan fraktur kombinatif atau segmen frakturnya lebih dari 3. Dan selanjutnya ada trauma dan resistensi tahanan dapat menyebabkan fraktur oblik. Yang selanjutnya ada remuk atau remuk dapat menyebabkan burst fraktur atau cedera pada tulang belakang. Selanjutnya ada tarikan tendon dapat menyebabkan fraktur avulsi. Nah, patomekanisme ini sangat membantu sekali untuk menegakkan diagnosis pada dokter-dokter untuk diagnosis si fraktur itu sendiri. Jadi sangat berguna sekali ya patomekanisme ini. Klasifikasi fraktur yaitu ada 4. Yang pertama klinis, yang kedua radiologi, yang ketiga penyebab, yang keempat jenis tulang. Klinis ada 3, yaitu terbuka adanya luka, yang kedua tertutup, Rusaknya jaringan. yang ketiga komplikasi yang diderita oleh pasien atau penyakit lain. radiologi yaitu X-ray yang dilihat dari dua sisi berbandingan. X-ray. Nah, terus juga 2 sisi berbanding ini maksudnya apa? Nah, 2 sisi berbanding ini kan kalau di X-ray itu pasti cuma kayak bisa dilihat dari sini satu sisi, tapi juga kalau misalkan radio ini syaratnya harus 2 sisi, 1 sama 2 ini. Karena misalkan kita rasa ini doang belum di sini yang sehat, tapi misalkan di depannya juga ada retakan atau apapun segala macam, makanya diperlukan ekstra dilihat dari 2 sisi yang berbandingan seperti itu. X-ray bersamaan dua Sendi yang terdekat. terdekat. Nah, misalkan plat tulangnya di sini, misalkan termasuk klasifikasi fraktur radiologi, itu harus di X-ray-nya juga bersama 2 sendi yang berdekatan. Misalkan di sini tulangnya, berarti sendi ini, sendi mutar sama sendi ini, sama sendi yang ini juga harus ikutan di X-ray. Karena yang tadi disebutkan oleh teman saya sih Pak, kalau misalkan terjadinya trauma tidak langsung bagaimana? Nah, di sini tapi bisa terjadi cedera di sini, makanya harus di X-ray bersama 2 sendi yang berdekatan. Terus juga ada nextnya itu ada 1/3 proxima, ada 1/3 media, dan 1/3 distal. Penyebabnya yaitu traumatik, disebabkan rudal paksa. Traumatik merupakan reaksi fisik yang bersifat stres. Nah, traumatik ini bisa disebabkan oleh rudal paksa, di mana ada kejadian tiba-tiba atau kejadian yang tidak kita inginkan, terjadi benturan, hantaman, itu termasuk ke trauma. Nah, itu juga termasuk klasifikasi fraktur penyebab. Nah, jenisnya apa? Ada traumatik, ada patologis. Nah, patologis ini yaitu fraktur yang disebabkan oleh penyakit lain atau penyakit yang telah diderita oleh si pasien. Contohnya seperti osteomalacia atau tulang lunak. Terus yang ketiga ada stres. Nah, Stres adalah reaksi tubuh saat seseorang yang muncul menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Contohnya ada berat badan berlebih. Nah, berat badan berlebih ini misalkan ada seseorang yang mengalami obesitas. Nah, misalkan obesitas ini sangat banyak sekali mengalami penyakit-penyakit lain. Contohnya itu fraktur itu sendiri. Jika misalkan badannya lebih besar tetapi daya serap si tulangnya lebih kecil daripada si berat badan, maka akan terjadi fraktur. Dan apabila terjadi fraktur ini termasuk ke klasifikasi fraktur yang jenis penyebab yang disebabkan oleh stres.
Next itu ada ada klasifikasi fraktur dari jenis-jenis patah tulang itu sendiri. Ada sangat banyak ya, bisa dilihat dari gambar yang akan saya tampilkan. Yang pertama ada transverse fraktur atau fraktur melintang. Ini disebabkan oleh tekanan langsung. Pada kondisi ini, ujung tulang bergeser dan membentuk sudut. Yang kedua ada oblique fraktur, yaitu fraktur miring. Pada saat terjadi fraktur miring, tulang bergeser menjadi lebih tinggi, ujung tulang menjadi runcing dan dapat merobek jaringan lainnya. Nextnya itu ada spiral fraktur. Spiral fraktur disebabkan oleh gaya yang berenergi tinggi, yang berakhir fraktur ini bisa terjadi akibat kekuatan yang cukup besar, bisa menghantam tulang. Terus yang keempat ada comminuted fracture. Comminuted fracture adalah jenis patah tulang. Jenis patah tulang ini lebih dari 2 bagian. Nah, misalkan si spiral fracture ini bentuknya dia bakal kayak miring gitu, kayak bakal memutar gitu. Si frakturnya itu kan misalkan si transverse itu cuma potong lintang doang, tapi kalau spiral ini dari sini bisa muter ke belakang. Nah, itu si spiral fracture. Terus juga ada comminuted fracture, itu adalah satu tulang yang mengalami lebih dari 3 bagian fraktur, seperti yang contoh yang gambar ini. Nextnya itu ada jenis fraktur segmental fraktur. Apa itu segmental fraktur? Yaitu satu tulang mengalami dari 2 patahan. Contohnya seperti ini, ada di atas dan juga di bawah. Nextnya itu ada impacted fraktur, atau 2 fragmen ini saling mendorong satu sama lain sehingga pergerakan normal si tulang ini tidak dapat bergerak dengan selayaknya. Selanjutnya ada avulsion fraktur atau avulsi. Nah, avulsi fraktur ini terjadi karena tertariknya fragmen tulang dan jaringannya keluar dari pelekatnya. Terus ada lagi infaksi fraktur, yaitu fraktur yang terjadi karena tekanan keras pada tulang dan mendorong fragmen tulang yang lebih kecil masuk ke fragmen tulang yang lebih besar. Next itu ada pathologic fracture. Nah, pathologic fracture ini disebabkan fraktur yang disebabkan oleh penyakit yang diderita oleh si klien itu sendiri. Contohnya seperti tumor tulang. Nah, tumor tulang ini akan menyerang tulang kita, akan menggerogoti tulang kita, sehingga makin kelamaan akan tulang kita itu akan mengeropos dan daya serap tulang itu juga akan melemah, sehingga rentan sekali mengalami fraktur. Dan jika mengalami fraktur karena si tumor ini, maka akan termasuknya pathologic fracture. Selanjutnya ada torus fractus. Torus juga dikenal sebagai patah tulang gesper, tidak lengkap, patah pada proses tulang panjang, yaitu ditandai dengan menyebur atau korteks. Bukan proses tulang panjangnya, tapi poros tulang panjang. Selanjutnya ada tanda dan gejala fraktur secara umum. Tanda dan gejala fraktur secara umum pertama ada deformitas. Seperti gambar di atas, deformitas itu artinya adalah kelainan bentuk pada jaringan tubuh kita. Nah, kelainan pada jaringan kita, misalkan kita patah tulang yang bentuknya kayak gini, tapi jika mengalami patah tulang akan mengalami deformitas atau kelainan bentuk. Yang kedua ada acymosis atau kerusakan pada kapiler darah, atau disebut juga hematoma atau disebut juga memar. Terus yang ketiga itu ada spasma otot. Nah, spasma otot ini adalah nama kerennya dari si kram otot. Nah, jika kita mengalami fraktur, maka akan mengalami kram otot. Kenapa? Karena kan tulang sama otot itu saling berdekatan ya. Otomatis jika tulangnya patah dan melukai si jaringan, sehingga jaringan otot khususnya, nah jaringan otot ini tidak akan dapat berfungsi dengan baik sehingga akan mengalami kram otot. Yang keempat ditandai dengan adanya nyeri. Nyeri ini adalah di mana perasaan tidak aman atau tidak nyaman pada seseorang disebabkan oleh rusaknya jaringan atau akan mengalami kerusakan jaringan, seperti itu. Terus yang kelima ada paralisis. Paralisis yaitu kondisi tubuh yang lumpuh karena terjadinya gangguan saraf. Contohnya itu ada stroke, terus ada cedera otot traumatik dan lain sebagainya. Terus yang keenam ada pergerakan abnormal. Pergerakan abnormal adalah manifestasikan
utama gerakan tersebut. Contohnya itu kalau misalnya kita terjatuh atau lagi apa sih mengalami patah tulang, kan suka ada kayak krek gitu. lah. Itu merupakan Nah. salah satu gejala dari fraktur atau pergerakan pergerakan abnormal. abnormal. Terus yang ketujuh itu ada hasil apa sih? Hasil rotogen fraktur. Hasil rotogen fraktur ini adalah hasil scan dari Tulang. tulang yang Jadi kalau misalkan sama tanda gejala ini, misalkan pada tulang ini di hasil rotogen fraktur ini, tulangnya yang pertama yang penting ini mengalami luka ataupun patah. Ini pakai cewek juga nerima. Selanjutnya, penata laksanaan atau penanganan pada pasien fraktur. Yang pertama, diagnosis. Pemeriksaan klinis dan radiologi digunakan untuk mengetahui posisi fraktur, diagnosis. Pemeriksaan klinis dan radiologi digunakan untuk mengetahui posisi fraktur, jenis fraktur, dan dari situ kita bisa tahu bagaimana cara pengobatannya. Yang kedua ada reduksi. Reduksi memanipulasi tulang untuk mengembalikan kelurusan, panjang, dan posisi tulang dengan mengembalikan fragmen tulang yang sedekat mungkin. Yang ketiga imobilisasi. Pengembalian atau mengobati bagian tulang yang patah dengan mengembalikan bagian tulang yang patah ke dalam bentuk yang sedekat mungkin. Yang keempat, rehabilitasi. Membantu pasien untuk melakukan penyembuhan seperti pelatihan. Setelah pasien melakukan operasi, kita harus membantu pasien melatih jalan biar apa sih? Biar lebih lancar untuk jalan kembali gitu. Nah, Kalau kasusnya pada patah tulang di femur ataupun patula dan lain-lain. yang terakhir, diet dan nutrisi. Kebutuhan nutrisi yang baik untuk pasien penderita fraktur adalah melakukan diet TKTP atau diet tinggi kalori dan tinggi protein. Nah, itu merupakan penata laksanaan dari fraktur yang dilakukan oleh ahli-ahli di bidangnya. Yang pertama itu tadi ada diagnosis, reduksi, imobilisasi, rehabilitasi, dan diet nutrisi. Dan yang terakhir, Oh kayak gitu tuh any question? ceweknya tuh sama-sama suka juga. Yang mau Tadi tanya? cowoknya sadisme, ceweknya masokis. Dan Jika ada bersedia, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.